Halo Gamada. Halo teman-teman Gamada, kembali lagi di podcast Vocational Podcast PPSMB Permadani tahun 2021. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhistira Widinugroho. Dan kali ini kita kedatangan BMKM SVUGM. Nah, kepada perwakilan BMKM SVUGM, boleh dong kenalan dulu ke teman-teman Gamada di SVUGM ini. Boleh Mas, monggo. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Alam, aku dari Teknologi Rekayasa Internet Angkatan 2019, dan di BEM aku menjabat selaku Ketua Umum BMKM SVUGM tahun 2021. Oke, jadi ini adalah Ketua BMKM SVUGM. Oke, nah boleh dong aku mau nanya tentang apa itu BEM SVUGM dan struktur organisasinya itu seperti apa? Mungkin seperti itu dulu, Mas. Ya, jadi BEM tuh bisa dibilang sebuah organisasi yang menampung segala sesuatu yang ada keluh kesah mahasiswa, terus minat bakat mahasiswa diwadahinya itu lewat BEM. Nah, terus kalau misalkan dari struktural mungkin bisa dilihat ya, dari fungsi dari BEM itu terlihat dari strukturalnya sendiri. Dari BEM itu sendiri itu tentunya kan dari aku sendiri ketua selaku yang penanggung jawab atas semua yang kita lakukan di BEM. Nah, terus di bawahnya atau mungkin yang ngebantu aku selama setahun sekarang ini ada terbagi lagi menjadi 4 wakil. Wakilnya itu ada satu itu sekretaris jenderal. Nah, sekretaris jenderal ini khusus mengurusi bidang internal di BEM itu sendiri. Nah, lalu ada Menko Kemahasiswaan atau mungkin Menteri Koordinator Kemahasiswaan yang nanti itu ada 3 kementerian lagi di bawahnya yang khusus bergerak di bidang kemahasiswaan di sekolah vokasi, di internal vokasi itu sendiri. Lalu yang kedua, ada Menteri Koordinator Eksternal, bidang eksternal yang dimana nanti mengurusi atau membantu aku buat berhubungan langsung dengan stakeholder yang ada di luar sekolah vokasi, kayak fakultas lain atau mungkin lebih besarnya itu cakupannya di se-Indonesia seperti itu. Lalu yang terakhir ada Menteri Koordinator Kebijakan Publik Mahasiswa. Nah, kalau kalian selaku mahasiswa kan tahu mungkin ya, sering nonton di berita kayak demo, terus kayak pembahasan yang urgent, mahasiswa berpendapat. Nah, itu tuh perannya dari Kapuma itu sendiri atau mungkin kebijakan publik mahasiswa. Nah, lalu di bawah sekretaris jenderal mungkin aku bawain lagi ya. Jadi secara parameter itu kita khususkan lagi menjadi beberapa biro di sekretaris jenderal. Yaitu tuh ada kesekjenan itu ada biro sekretaris, biro bendahara, lalu ada biro Medinfo atau mungkin media dan informasi, lalu ada juga biro kewirausahaan dan kemitraan, dan yang terakhir biro pengembangan sumber daya manusia. Salah. Nah, lalu sudah itu tuh di bawah Menko Kemahasiswaan yang membantu Menko Kemahasiswaan dalam mengurusi bidang kemahasiswaan, memberikan wadah pengembangan diri di mahasiswa, lalu sinergi di mahasiswa, komunikasi dengan mahasiswa, itu tuh ada di kemahasiswaan yang terbagi menjadi 3 kementerian. Nah, kalau tadi kan biro nih, kalau biro itu memang khusus ke internal BEM itu sendiri. Kalau kementerian ini fungsinya lebih keluar dari BEM itu sendiri, yang khusus langsung terjun kepada mahasiswa atau mungkin stakeholder luar. Nah, yang pertama itu ada Menteri Kementerian Minat dan Bakat. Lalu yang kedua ada Kementerian Sinergi Mahasiswa, dan yang ketiga ada Kementerian Riset Keilmuan dan Aplikatif. Riset Aplikatif dan Keilmuan, sorry. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga ada di Kemenkoan Eksternal. Itu tuh ada 2. Ini paling sedikit sih kementeriannya, cuman bisa dibilang yang paling banyak tugasnya. Sedikit tapi nggak sedikit juga tugasnya gitu, Kak. Yang pertama itu ada Kementerian Sosial dan Masyarakat, yang nanti kalau misalnya teman-teman pengen pengabdian, teman-teman pengen ngajar ke desa-desa, bertemu dengan anak-anak, atau mungkin banyak hal kegiatan lain lah, itu bisa melalui Kementerian Sosial dan Masyarakat ini.
Dan yang terakhir di eksternal ini ada Kementerian Jaringan Eksternal, atau mungkin di organisasi lain atau di BMKM UGM itu namanya Hublu, hubungan luar. Nah, kalau JAREX ini atau jaringan eksternal ini berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di luar BMSP itu sendiri, kayak gitu. Dan yang terakhir dari Kemenkoan Kapuma atau mungkin Kebijakan Publik Mahasiswa, ada 3 kementerian yang khusus di pergerakan itu dalam hal pergerakan kemahasiswaan, lalu ada pencerdasan seperti pengkajian dan lain halnya yang menjadi landasan dasar, landasan basic kita dalam bergerak, dalam berpendapat. Dan yang terakhir ada pengabdian. Nah, yang pengabdian ini pengabdian kepada mahasiswa, ada Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa. Dan yang kedua, dalam hal pencerdasan ada Kementerian Kajian Strategis. Yang nanti kalau teman-teman pengen berdiskusi, pengen bertukar pikiran. Oke, mungkin penjelasan yang sudah cukup rinci ya buat teman-teman Gamada yang mau gabung BMSP juga tentunya. Nah, kira-kira untuk periode tahun ini, nama kabinet dari BMSP UGM beserta visi misinya tuh apa sih, Mas? Jadi kalau nama kabinet kan itu bisa dibilang mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi BEM itu setiap tahun ada nama angkatannya. Nah, di angkatanku ini bisa dibilang nama kabinetnya itu Gama Abimata. Nah, Gama Abimata ini diambil dari 2 suku kata, yaitu Gama dan Abimata. Gama ini diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya itu sebuah perjalanan. Dan kalau semisal Abimata itu harapan. Nah, jadi penggabungan dari Gama Abimata ini adalah sebuah perjalanan yang berusaha untuk mewujudkan sebuah harapan. Karena kan kita tahu bahwasannya di kondisi pandemi seperti ini tentu banyak sekali struggle, permasalahan, dan kita tuh pengen A, tapi karena kondisinya seperti ini sangat tidak memungkinkan. Nah, di BEM kita mencoba untuk mengolah semua itu supaya hal yang mustahil itu bisa terrealisasi. Apapun yang kita pengen bisa terwujudkan dengan cara inovasi, terus berdiskusi dan lain halnya, banyak sekali. Nah, terus kalau misalnya dari visi misinya sendiri, kita mencoba untuk berdiskusi sebenarnya. Kan kalau misalnya sebelum kita pergantian kepengurusan, ada tuh kita tuh pemilihan ketua BEM dulu. Nah, waktu dulu itu aku sempat berdiskusi dengan ketua-ketua sebelumnya, ketua KMD dan juga ketua BEM yang sebelumnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi urgensi di sekolah vokasi itu sendiri? Yang bisa kita tingkatkan dan kita perbaiki sekiranya memang itu masih bisa diperbaiki di sekolah vokasi. Nah, lahirlah 5 poin utama yang aku rangkum menjadi misi. Tapi sebelum ke sana, tentu ada tujuan utama terlebih dahulu kan, yang namanya visi itu sendiri. Nah, visi ini mungkin di BEM kita menyepakati bahwasannya visi ini kita rangkum menjadi seperti ini. Visi dari BMKMSV UGM, BMKMSV tahun 2021 sendiri membangun integritas KMSV UGM atau mungkin keluarga mahasiswa sekolah vokasi UGM yang bersinergi melalui karya dan berdinamika karsa demi tercapainya harmonisasi keluarga mahasiswa sekolah vokasi UGM yang berkarakter. Nah, setelah itu kita jabarkan nih, berkarakter itu apa sih? Dinamika karsa itu apa? Lalu memiliki karya itu bagaimana? Kita jabarkan dalam misi ini menjadi 5 poin. Yang pertama itu menciptakan atmosfer BMKMSV UGM yang inklusif dan efisien yang berlandaskan asas kebersamaan demi tercapainya penguatan internal maupun eksternal BMKMSV UGM. Lalu yang kedua, membangun BMKMSV UGM yang aktif dalam memberikan kebutuhan keluarga mahasiswa sekolah vokasi dalam kesejahteraan dan sinergitas mahasiswa yang aktif, solutif, serta kolaboratif. Dan yang ketiga, menciptakan BMKMSV UGM sebagai wadah yang tepat untuk penyaluran aspirasi, inovasi, serta kreativitas mahasiswa dalam berdinamika di lingkungan sekolah vokasi UGM. Yang keempat, membangun karakter mahasiswa yang tangguh, berbudi pekerti luhur, dan kritis dalam menghadapi berbagai peluang dan kepekaan terhadap berbagai disiplin ilmu yang ada. Dan yang terakhir, menciptakan keluarga mahasiswa sekolah vokasi UGM yang aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan Tridharma perguruan tinggi. Mungkin seperti itu sih. Jadi ada 5 poin utama dalam hal misi selama setahun ini. Mungkin bisa disingkat menjadi pertama itu konsolidasi KMSV, keluarga mahasiswa, konsolidasi keluarga mahasiswa sekolah vokasi. Yang kedua itu ada pergerakan keluarga mahasiswa sekolah vokasi. Karena kan kita selaku mahasiswa nggak mungkin
menghadapi sebuah permasalahan diam-diam aja, nggak ada tindakan, nggak ada sisi tegas kita selaku mahasiswa, tidak ada peran mahasiswa dalam diri kita. Lalu yang ketiga ada pengabdian masyarakat, yang keempat karya vokasi, dan yang terakhir minat dan bakat mahasiswa sekolah vokasi. Mungkin seperti itu sih, 5 misi dan visi dari BEM KMS UGM. Oke, visi dan misi yang cukup menarik, bukan ya? Jadi tadi juga sudah dijelaskan tentang filosofi dari nama kabinetnya juga. Cukup menarik banget apa yang disampaikan oleh Mas Alam juga tentunya. Oke, teman-teman Gamada. Selanjutnya, pasti teman-teman Gamada pengen tahu ya, cara gabung BEM itu seperti apa sih? Nah, kita bisa langsung tanya lah ke ketuanya nih. Let's go. Gimana nih Mas Alam, cara gabung BEM? Jadi kalau misalkan gabung dari BEM itu tuh sebenarnya beda-beda ya tiap tahun. Kalau misalkan waktu aku masuk itu pertama di tahun itu tuh mereka tuh ngadain oprek atau mungkin open recruitment selama 2 kali dalam satu periode, di awal kabinet dan di akhir. Nah, waktu aku masuk BEM itu di akhir. Nah, waktu itu kita harus daftar, terus lewatin wawancara, terus nyiapin surat-surat keadministrasian kayak CV, terus esai kalau nggak salah aku lupa, terus wawancara sih, lebih banyaknya di wawancara. Terus sudah itu kalau misalnya lolos ada kemah tuh, ada makrab lah, bisa dibilang makrab gitu. Nah tapi karena sekarang online kan, nah kita mencoba hal yang lebih efektif supaya lebih solutif juga, lebih efisien, dan filtrasi mahasiswa yang bisa join ke BEM itu juga benar-benar yang berkualitas gitu kan. Nggak hanya orang-orang yang numpang ngetren atau mungkin kayak pengen dapat korsa BEM terus kayak aku anak BEM nih. Nah kita nggak mau orang-orang yang kayak gitu. Kita pengen orang-orang walaupun kalian tuh nggak punya pengalaman sebelumnya di organisasi, selama kalian punya minat dan kalian punya keinginan untuk berusaha dan berubah, ayo join aja ke BEM gitu. Nah jadi pada tahun ini alhamdulillah aku sedikit merubah kita sedikit merubah pola untuk open recruitment ini. Kalau tahun kemarin kan 2 kali nih per periode. Kalau tahun ini aku mencoba untuk melakukannya hanya sekali. Tapi bukan berarti sekali itu di awal. Nah, aku sengaja buat menempatkannya ini di pertengahan kabinet, yaitu nanti buat teman-teman maba masuk. Nah, teman-teman bisa join tuh sekitar bulan Agustus tanggal 24 kalau nggak salah. Itu nanti bakal ada, pokoknya Agustus akhir lah, nanti ditunggu aja ya informasi lebih lanjut. Teman-teman bisa daftar di BEM, bisa milih kementerian apa aja yang kalian pengen, tapi tentu sesuai kapabilitas dan sesuai apa yang pengen kalian tingkatin di diri kalian. Jangan sampai kalian cuma pengen masuk BEM terus asal milih kementerian gitu. Nah, ntar karena BEM ini nggak mau ya orang-orang yang asal join aja gitu, tapi kita juga pengen yang kekeluarganya bisa terikat, terus kayak berkembang bersama kayak gitu. Mungkin melalui open recruitment itu sendiri, namanya tahun ini tuh sinergi, yang akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus kayak gitu sih. Jadi siapin aja buat teman-teman yang pengen join, jangan takut, jangan minder kalau misalkan belum punya pengalaman di organisasi, karena banyak banget teman-teman di BEM juga yang menjadi menteri, yang punya jabatan di BEM, bahkan sebelumnya nggak punya pengalaman sedikit pun. Dan tapi kita masih menerima karena memang dari mereka sendiri punya keinginan untuk berkembang dan itu memiliki etos kerja yang baik nantinya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman Gamada tunggu apa lagi? Nanti ditunggu aja informasinya. Kapan lagi kan bisa gabung BEM KMS UGM. Nah, setelah kita bercakap-cakap tentang bagaimana cara gabungnya menjadi bagian BEM, mungkin kelebihan dari BEM itu sendiri apa sih Mas? Kenapa kita harus masuk BEM UGM? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Mungkin kalianlah selaku mahasiswa yang menilai fungsi dari BEM itu apakah terlihat atau tidak. Cuman mungkin aku selaku ketua ingin sedikit menjabarkan bagaimana sih seharusnya fungsi dari BEM itu sendiri. Yang pertama itu tentu memberikan pelayanan kepada mahasiswa pengabdian, bahwasannya jika dari teman-teman semua ada permasalahan terkait perkuliahan atau mungkin terkait khususnya biasanya UKT sih, lebih ke UKT, tapi bukan berarti permasalahan yang lain tidak bisa kita bantu juga. Nah, nanti bisa menghubungi tim dari Kementerian Kesejahteraan Masyarakat untuk mengadu permasalahan A, B, C, D, dan khususnya pada tahun ini kita membuka isu baru buat teman-teman yang memiliki keluh kesah mengenai kesehatan mental setelah berkuliah. Misalkan banyak tugas, kurang tidur, ternyata berakibat stres atau depresi. Nah, itu bisa jadi salah satu saran yang nanti ditampung ke BEM, lalu kita
advokasikan kepada dekanat sekolah vokasi atau mungkin ke dosen-dosen yang ada di sekolah vokasi seperti itu. Lalu di lain halnya di bidang keadvokasian tadi ya pelayanan, ada juga di bidang pengabdian masyarakat, volunteering. Nah, buat teman-teman yang nantinya mau volunteer, kalau nggak salah tuh sekitar bulan November, nanti bakal ada kegiatan BEM yang pengabdian seperti itu. Nah, bakal ada open recruitment juga kalau nggak salah. Mungkin nanti ya, kalau misalnya aku salah mungkin dilihat aja di official IG kita, di akunnya official akun Instagram kita, dilihat aja di sana. Informasinya nanti insya Allah bakal lengkap ada di sana. Bakal ada volunteering yang nanti kita bakal langsung terjun ke desa-desa yang ada di Yogyakarta untuk melakukan pengabdian. Dan ini tuh berbarengan dengan program kerja yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Jadi asik lah kegiatannya kayak gitu. Selain pengabdian, ada juga nih kegiatan di BEM itu buat teman-teman yang bisa ikuti pelatihan. Pelatihan kalau misalkan tahun ini tuh kita membuat pelatihan tentang namanya itu sekolah pelatihan di bidang startup buat teman-teman yang pengen belajar startup itu seperti apa. Lalu yang kedua ada di bidang desain, medinfo, desain grafis, tipografi dan lain halnya. Lalu yang ketiga di bidang kepenulisan, yaitu nanti buat teman-teman yang pengen belajar copywriting. Sederhananya belajar bikin caption di IG. Cuman captionnya yang menarik gitu, nggak caption yang asal caption kayak gitu. Nah, nanti belajar di kita juga ada. Lalu ada juga tentang public speaking. Nah, ini tentu penting banget kan buat seorang organisator buat bisa berkomunikasi secara lugas dengan masyarakat luas kayak gitu kan. Dan yang terakhir itu tentang kelas riset. Nah, buat kalian yang masih apa sih riset itu pentingnya apa? Riset apa sih? Aku nggak tertarik. Padahal kalau misalnya udah jadi mahasiswa harus bisa ngeriset data dan itu hampir sering nanti bakal dikerjakan waktu tugas. Nah, makanya kita memberikan pelatihan kelas riset ini buat teman-teman mahasiswa bisa berlatih bagaimana cara meriset dengan baik dan benar dan dapat membantu tugas perkuliahan. Nah, itu kan di bidang minat dan bakat nih. Mungkin minat dan bakatnya di bidang akademik dan non-akademik. Nah, untuk yang non-akademiknya sendiri ada di bidang olahraga dan kesenian. Nah, untuk olahraga nanti kita bakal mengadakan perlombaan yang namanya POVAF. Itu olahraga dan seni ya, sekitar bulan kalau nggak salah November, Agustus akhir lah. Pokoknya sudah kalian masuk, sudah nggak lama dari itu bakal ada POVAF. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan lomba, nanti bakal ada lomba e-sport, ML, PUBG kalau nggak salah sama PB. Terus apa lagi ya, aku agak lupa. Catur kalau nggak salah. Terus sama teman-teman yang punya karya, punya ide cemerlang tentang bikin sebuah alat. Nah, kita juga adain perlombaannya di situ namanya karya terapan. Terus apa lagi ya? Bidang di BEM yang fungsinya itu banyak sih sebenarnya. Intinya secara garis besar BEM ini tuh berfungsi untuk menjadi jembatan antara mahasiswa kepada dekanat sekolah vokasi atau mungkin kepada dosen-dosen di sekolah vokasi. Ya dalam hal minat bakat, dalam hal pengabdian, dalam hal pengembangan diri, dalam hal advokasi. Banyak banget lah. Nanti mungkin teman-teman bakal tahu lebih sendiri kalau misalnya udah berdinamika bareng di sekolah vokasi. Kayak gitu sih. Oke, udah detail banget lah. Jadi teman-teman, ayo kapan lagi kita bisa gabung BEM ya tentunya. Nah, kira-kira pesan untuk Gamada Sekolah Vokasi UGM nih Mas Alam. Kira-kira apa nih untuk pesan-pesan apa ya untuk Gamada deh? Oh gitu. Pesan untuk Gamada. Menarik. Apa ya? Mungkin yang pertama aku mau ucapin dulu ya. Selamat dan semangat buat teman-teman yang baru masuk ke sekolah vokasi UGM khususnya. Kalian udah menyandang sebuah nama yang luar biasa, Universitas Gadjah Mada. Di mana Universitas Gadjah Mada ini salah satu universitas terbaik di Indonesia dan bahkan masuk ke salah satu peringkat ratusan universitas terbaik di dunia. Nah, selamat dan semangat buat teman-teman semua yang sudah bergabung dengan kita di Sekolah Vokasi UGM dan menjadi Gadjah Mada muda. Tolong mainkan peran yang terbaik selaku mahasiswa sekolah vokasi khususnya. Jangan sampai teman-teman mungkin jika memilih jadi mahasiswa kupu-kupu, it's okay. Selama akademik kalian memang benar-benar cemerlang dan mendapatkan prestasi lebih di luar mata kuliah yang kalian pelajari. Misalnya ikut lomba, ikut apa. Yang penting jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang kupu-kupu banget. Kuliah, pulang, nggak belajar, nggak ngapa-ngapain, tidur.
Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena kita selaku mahasiswa tentunya menjadi harapan bangsa kita sendiri. Bahwasannya tidak ada yang orang terbaik yang bisa mengemban amanah selaku mengembangkan bangsa kita selain generasi muda. Dan generasi muda itu kita sendiri. Makanya kita selalu berusaha dari diri kita sendiri supaya menjadi yang terbaik. Jangan sampai hanya bermain-main dan nggak melakukan hal yang keren istilahnya, atau mungkin nggak melakukan hal-hal yang berguna yang tidak beresensi pada masa muda kita, seperti itu. Banyak sekali hal yang bisa kita raih, salah satunya dengan media di sekolah vokasi ini. Nanti semangat aja buat teman-teman semua, masih banyak rintangan yang mungkin teman-teman semua bakal hadapi ke depannya, tapi jangan sampai lupa salah satu euforia yang teman-teman alami ketika masuk sekolah vokasi pasti senang keterima di Universitas Gadjah Mada. Nah, itu menjadi salah satu motivasi yang terbaik buat teman-teman bisa melalui jenjang perkuliahan ini. Dan mungkin bila mana teman-teman ada yang udah kerja, kuliah sambil kerja, atau mungkin sebelumnya udah kerja, pasti memiliki kematangan emosional yang lebih baik dan tentu lebih membawakan kesuksesan di dalam dunia perkuliahan. Dan semoga teman-teman semua sukses. Semoga teman-teman semua bisa meraih apa yang teman-teman inginkan. Jangan lupa buat terus berusaha, terus mengembangkan diri, karena kalau kita nggak mengembangkan diri, dunia terus berputar dan bergerak. Maka kita yang akan tertinggal jika itu tidak bergerak, seperti itu. Mungkin semangat dan selamat, ya gitu aja sih, buat teman-teman Gadjah Mada Muda. Oke, terima kasih kepada Mas Alam yang sudah hadir juga di podcast kali ini. Dan tentunya teman-teman dari Gabada tentunya udah mulai paham ya tentang BEM KM SUGM. Mungkin itu aja Mas, terima kasih banget udah hadir di podcast ini. Bisa see you goodbye deh ke teman-teman. Dadah teman-teman Gabada. Teman-teman Gabada. Sampai jumpa.